akan berkenalan dengan Kak Indra Devandra. Siapakah beliau? Kemarin sudah saya kenalkan di grup WA ya. Beliau adalah pemilik SIP Publishing. Nanti akan saya sampaikan profil singkat Kak Indra. Kemudian nanti setelah itu kita akan menyimak sambutan dan pembukaan acara oleh Kak Indra. Kemudian kita akan menyimak cerita anak. Kemudian ada materi dari Kak Tari. Ada sesi tanya jawab juga. Nanti untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa mengirim pertanyaannya di kolom chat Zoom ini ya. Nanti akan kami pilih pertanyaan yang akan dijawab oleh Kak Tari. Kemudian nanti juga akan ada door prize. Nah, door prize-nya ada 5 buku menarik untuk teman-teman yang beruntung. Jadi ikuti terus kelas ini sampai selesai. Begitu ya? Baik, nanti diakhiri dengan penutup. Baik. Langsung saja saya akan perkenalkan Kak Indra. Mohon izin saya akan share screen ya. Pak Indra, mohon izin saya ingin share screen, diizinkan. Ya, sebentar ya. Ini kita harus menunggu diizinkan oleh host untuk berbagi layar. Oke. Ya, Mbak Tria sudah jadi bos. Silakan. Siap, Pak. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Ya. Sudah. Alhamdulillah. Siap. Nah, ini adalah profil dari Kak Indra. Nah, ini foto beliau, foto Kak Indra. Siapakah Kak Indra? Nah, ini profil singkat Kak Indra. Nama lengkap beliau adalah Indra Gunawan. Tempat tanggal lahirnya di Banyumas, 24 April 1984. Lahirnya di Banyumas beliau. Kemudian beliau seorang penulis novel, penulis cerpen, juga penulis puisi. Selain itu beliau juga musisi, sudah mempunyai beberapa karya single dan album dari tahun 2013 sampai 2014 dan 2020. Di tahun 2014 single beliau berjudul Satu Selamanya yang menjadi original soundtrack novel beliau yaitu Cinta Naik Tangga yang terjual lebih dari 3.000 eksemplar. Wah. Nah, di tahun 2020 beliau mengeluarkan album bertajuk Renjanaku. Nah, Kak Indra ini belajar di Universitas Gajah Mada. Nah, itu saat kuliahnya di S1. Kemudian beliau masih lanjut lagi di S2 di Universitas Jenderal Sudirman. Nah, beliau juga pemilik SIP Publishing. Selain itu, beliau adalah mentor kelas menulis yang pesertanya sudah banyak sekali, bahkan dari luar negeri, dan sudah mewujudkan mimpi lebih dari 500 peserta untuk menerbitkan buku. Teman-teman juga bisa mengikuti Kak Indra di Instagram beliau yaitu @indradevandra. Nah, begitu. Silakan nanti teman-teman bisa kunjungi Instagram beliau. Itu dia profil dari Kak Indra. Selanjutnya langsung saja saya persilahkan Kak Indra untuk menyapa teman-teman calon penulis cilik keren dan membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Kak Indra saya persilahkan. Iya, terima kasih Mbak Trias. Terima kasih atas partisipasi ya, atas kehadirannya.
Kak Indra, videonya Ini dari adik-adik semua nih yang hari. Terima kasih untuk Mbak Prasitari juga yang sudah menyempatkan waktu untuk membimbing ya adik-adik yang penuh dengan semangat belajar menulis. Adik semua ini saya kenali kami dari sikap buku yang ada di Purwokerto ya. Purwokerto itu di Jawa Tengah ya. Jadi di Jawa Tengah bagian selatan ke barat itu yang bahasanya itu mungkin adik-adik sering lihat ya di TV-TV bahasa ngapak-ngapak. Ya, kami dari Purwokerto dan pagi ini ya udah semua jadi untuk belajar untuk nanti bisa menghasilkan karya. Dan saya juga ada yang luar biasa sekali ya, jadi ternyata cukup hebat. Sudah pernah menulis, yang pernah menulis itu ini terus ya belajar supaya nanti bisa berkarya lebih banyak, lebih nanti bisa dikenal di masyarakat gitu ya. Kayak Mbak Melasitari ini di toko bukunya udah banyak banget, udah ratusan judul yang sudah pernah diterbitkan. Jadi dari buku dongeng, cerita anak, buku-buku kisah inspiratif dan sebagainya ini Mbak Melasitari ini sudah sangat banyak karyanya. Dan nanti adik-adik nanti bisa belajar ya dengan Mbak Melasitari, dan tentunya kami dari penerbit Pusing akan membantu mewujudkan cita-cita adik-adik nanti bisa memiliki buku sendiri ya, atau menerbitkan buku sendiri. Tentunya senang kalau punya karya bisa dibaca banyak orang, bisa menginspirasi. Tentunya itu kan senang. Nah ini adik-adik dari tadi sudah tidak sabar ya, sudah antusias sekali kepengen segera belajar bersama Mbak Melasitari. Mungkin kami tidak bisa bertanya. Intinya yang penting saya ucapkan ya, selamat belajar. Semoga nanti ilmu yang diberikan narasumber pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan saya doakan adik-adik ini nanti jadi penulis-penulis sukses di Indonesia, bahkan kalau bisa sampai luar negeri. Dan nanti mohon disimak terus ya sampai akhir, karena ini akhir juga ada pembagian door prize. Jadi ada pertanyaan bagi adik-adik yang tentunya menyimak kelas ini bisa jawab. Nah, nanti Mbak Trias yang akan membagikan prize-nya melalui pertanyaan dan Mbak Melasitari. Jadi nanti anak terus biar nanti ilmu masuk dan kita dapat dosis. Dan membuka acara pagi hari ini bagi yang nanti mari kita ucapkan bismillah bersama-sama, dan bagi yang lain agama lain bisa menyesuaikan. Mari kita buka kelas hari ini bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa nanti menjadikan anak ini lebih lancar dan lebih maaf apabila punya kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Kak Indra atas sambutan dan telah berkenan membuka acara kita pada pagi hari ini. Semoga acara kita berjalan dengan lancar, teman-teman terus semangat sampai mengikuti kelas ini sampai akhir, dan nantinya harapannya semoga teman-teman bisa mempunyai karya, berbagi cerita, berbagi makna, dan berbagi manfaat untuk teman-teman yang lain seluruh Indonesia. Ini temannya udah banyak banget nih di kelas ini, udah dari
berbagai penjuru Indonesia. Semoga nanti bisa terus menulis dan berkarya. Gitu ya. Baik. Amin. Setelah ini, oh iya, tadi disampaikan oleh Kak Indra bahwa ada door prize ya. Nah, di awal nih biar semangat, kita akan bagi door prize, 1 door prize. Nah, mohon teman-teman mikrofonnya di-mute dulu ya. Ada 1 pertanyaan. Ada 1 pertanyaan, nanti teman-teman silahkan jawab di kolom chat. Silahkan ketik di kolom chat jawabannya ya. Siap-siap. Ayo, mikrofonnya di-mute dulu. Oh iya, di-unmute. Di-mute dulu ya. Oke, disenyapkan dulu. Oke, pertanyaannya adalah, ayo, nanti silahkan diketik di chat, saya sebutkan pertanyaannya, nanti hitungan ke-10, siapa yang paling cepat dan benar dia mendapatkan 1 buku menarik dari SIP Publishing. Pertanyaannya adalah, coba siapa yang udah tahu, sebutkan 1 judul buku karya Kak Mulasih Tari. Silahkan ketik di kolom chat. 1 judul buku karya Kak Mulasih Tari. Ada yang sudah tahu? Wah, ini udah ada. 1. Yang pertama ini atas nama Kak siapa ya ini? Aku Anak Hebat. Wah, ini pasti udah pernah membaca bukunya Kak Tari. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih. Selamat untuk Kak siapa ya ini? Namanya V2043 atas nama siapa? Lian. Kak Lian ya? Oke, selamat Kak Lian. Betul jawabannya. Aku Anak Hebat itu adalah salah satu buku karyanya Kak Mulasih Tari. Nanti akan dikirimkan 1 buku menarik dari SIP Publishing untuk Kak Lian. Nanti setelah kelas ini silahkan kirim alamat pengiriman ke Kak Trias ya, melalui WA. Oke? Oke, siap. Terima kasih nih. Ada banyak juga yang menjawab. Oke, tadi yang pertama menjawab adalah Kak Lian ya. Siap. Nanti Kak Lian silahkan menghubungi Kak Trias melalui WA untuk mengirim data pengiriman. Oke, siap. Selamat Kak Lian. Teman-teman yang lain jangan bersedih hati, masih ada 4 buku lagi. Tetap ikuti kelas ini dengan semangat ya. Oke. Ya. Baik, setelah ini kita akan menyimak cerita anak. Nah, cerita anak ini akan dibacakan oleh Kak Trias. Mohon izin ya. Cerita anak ini karyanya dari Kak Tari. Mohon izin saya share screen dulu ya. Sebentar. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman? Udah. Ya, benar. Ini adalah salah satu buku karya Kak Mulasih Tari. Tadi selain Aku Anak Hebat, Kak Tari ini sudah menghasilkan banyak sekali buku, lebih dari 100 judul buku. Nah, salah satunya adalah Anak Muslim Baca Hamdalah, kumpulan cerita indahnya bersyukur, karya Kak Mulasih Tari. Nah, buku Kak Mulasih Tari ini sudah diterbitkan di Gramedia. Oh, diterbitkan, betul, kelompok Gramedia, penerbit Buana Ilmu Populer. Nah, Kak Trias hari ini akan membacakan 1 cerita dari buku Kak Tari yang berjudul Anak Muslim Baca Hamdalah. Ya, teman-teman siap menyimak ya? Ya. Nah, inilah cerita yang berjudul Boneka Mainan Salma.
Oke, saya kecilkan biar terlihat gambarnya. Nah, ini dia. Ada gambarnya lucu ya. Oke, ini cerita Salma. Wah, banyak sekali koleksi boneka yang Salma miliki. Ada boneka Barbie, beruang, kelinci, kodok, dan masih banyak lagi. Hampir semua jenis boneka sudah dia miliki. Kamar Salma pun sampai-sampai penuh boneka. Meski demikian, Salma masih saja minta dibelikan boneka baru oleh ayahnya. Ya, Salma memang cepat bosan dengan bonekanya. Bahkan ada boneka yang tak pernah disentuhnya sejak dibeli. Ah, kasihan sekali bonekanya ya. Dia bonekanya Salma banyak, tapi beberapa tidak disentuh oleh Salma. Nah, di sekolah, Salma memiliki teman dekat bernama Auni. Tak seperti Salma, Auni berasal dari keluarga sederhana. Meski begitu, Salma merasa senang bermain dengan Auni. Sudah lama Salma ingin berkunjung ke rumah Auni. Namun selama ini, Ibu Salma melarang Salma untuk bermain di rumah orang lain. Untungnya, hari ini Salma mendapat izin ibunya, sebab Salma dan Auni akan mengerjakan tugas kelompok di sana. Nanti aku ingin melihat koleksi bonekamu ya, ucap Salma dalam perjalanan ke rumah Auni. Auni terdiam dan hanya mengangguk tersenyum. Nah, itu Auni dan Salma sedang berjalan pulang sekolah mau ke rumah Auni karena mau mengerjakan tugas bersama. Nah, tak lama sampailah mereka di rumah Auni. Assalamualaikum, seru Auni sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, jawab Ibu Auni ramah seraya membukakan pintu. Auni langsung mencium tangan ibunya diikuti Salma. Nah, siapa nih teman-teman yang kalau pulang sekolah cium tangan ibu atau bapak di rumah? Ini pasti Salma ya? Ayo masuk, ibu sudah masak untuk kalian. Lanjut Ibu Auni. Auni memang sudah bercerita bahwa dia akan mengajak Salma ke rumah hari itu. Wah, Salma sangat senang mendengarnya. Ternyata Ibu Auni sangat baik, sama seperti Auni. Ini dia ibunya Auni. Cantik ya? Auni pun langsung mengajak Salma ke kamarnya. Di kamar Auni tak ada yang istimewa. Semua terlihat sederhana. Hanya ada satu meja dengan tumpukan buku pelajaran dan Al-Quran. Boneka koleksimu mana? Celetuk Salma. Itu Auni. Salma mengernyitkan dahi. Kok hanya ada satu boneka? Batinnya. Namanya Riang. Ini boneka pemberian almarhum ayah. Aku sangat menyayanginya. Aku hanya punya satu boneka. Tak sepertimu Salma, ujar Auni. Rian apa Riang? Riang, nama bonekanya Riang. Kenapa kamu tak minta belikan ibumu? Aku lihat ibumu sangat baik, tanya Salma penasaran. Auni menggeleng. Aku tak mau merepotkan ibu. Aku senang ditemani Riang. Kami bisa main bersama setiap hari. Salma tertegun. Benar juga yang dikatakan Auni. Sementara Salma, selama ini dia jarang bermain dengan boneka-bonekanya. Nah, ini Salma terus teringat dengan boneka-bonekanya yang banyak tadi. Terima kasih Auni, kamu mengajariku cara bersyukur. Ucap. Auni tersenyum senang. Bersamaan dengan itu, Ibu Auni memanggil mereka untuk makan siang. Mereka pun berlari menghampiri meja makan. Di sana sudah tertata rapi nasi beserta lauk pauknya.
Jangan lupa berdoa sebelum makan, ujar Ibu Auni. Salma dan Auni mengangguk senang. Mereka makan dengan lahap. Nah, itu dia cerita Salma. Yang tadinya mempunyai banyak boneka, tapi ketika temannya si Auni hanya punya satu boneka, wah itu memberi pelajaran untuk Salma untuk tetap bersyukur. Kita harus mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Karena semakin kita bersyukur, nanti akan semakin banyak karunia yang kita terima dari Tuhan. Nah, cerita Salma itu terinspirasi atau sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Naml ayat 40 yang artinya ini adalah anugerah Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur ataukah aku mengingkari nikmatnya? Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Nah, begitu ceritanya. Bagus ya teman-teman ceritanya? Bagus. Bagus. Itu nanti bisa jadi salah satu inspirasi teman-teman untuk menulis cerita. Ya, siap. Teman-teman pasti juga bisa menuliskan cerita dari pengalaman sehari-hari. Gitu ya. Sekian cerita anak dari Kak Trias yang ceritanya karya Kak Mulasih Tari. Sangat bermakna sekali ya. Baik, kita lanjut ke cara kita yang selanjutnya. Sebelum kita menyimak materi, saya akan sampaikan dulu profil Kak Mulasih Tari atau Kak Tari. Kita kenalan dulu dengan Kak Tari ya. Saya izin share screen lagi. Nah, ini dia Tari. Cantik ya? Ya. Ya, oke. Siapa Kak Tari? Nah, ini dia Kak Tari. Profil Kak Tari. Beliau nama lengkapnya adalah Mulasih Tari. Beliau adalah seorang dosen. Dosen itu guru, tapi ngajarnya di perguruan tinggi, ngajarnya mahasiswa. Nanti teman-teman masih banyak tahap yang harus dilalui, insya Allah sampai ke perguruan tinggi ya. Selain itu, beliau juga penulis buku fiksi dan non-fiksi. Lebih dari 100 judul buku telah diterbitkan. Wah, banyak banget ya bukunya. Beliau juga pembicara dan narasumber di berbagai seminar dan lokakarya, mentor kelas penulis, kemudian penulis buku Gerakan Literasi Nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Beliau juga pernah meraih penghargaan salah satu buku sastra unggulan terbaik dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, ini dia beberapa judul buku karya Kak Tari. Tadi ada yang menyebutkan Aku Anak Hebat ya. Nah, betul itu cantum ada judulnya Aku Anak Hebat. Untuk dibaca saat kau lupa bahagia, pahami, kenali, dan dekati diri, mengubah kebiasaan, mengubah hidup, berani berubah, 365 dongeng dunia, dongeng Putri Bunga, dan masih ratusan judul yang lainnya. Nah, ini teman-teman bisa diskusi dengan Kak Tari melalui email mulasitari90@gmail.com. Nomor WhatsApp-nya juga ada dan bisa juga mengikuti Facebook beliau. Begitu ya, itu profil singkat dari Kak Mulasih Tari yang keren dan luar biasa banget pastinya. Setelah ini kita akan belajar bersama teman-teman yang sudah nggak sabar banget ini untuk belajar dengan Kak Tari. Kita undang langsung bersama kita di Zoom ini, Kak Tari, saya persilahkan, monggo untuk memulai materi. Dengar suara saya? Ya, Kak Tari. Biar kondusif, di mute semuanya ya, biar dengar suara Kak Tari. Bisa? Ya, di mute.
Iya. Kak Tari akan mulai kalau semuanya sudah di mute ya. Sudah tenang ya. Jadi nanti bisa mendengar suara Kak Tari dengan jelas. Karena Kak Tari sedang tidak terlalu sehat, jadi suaranya tidak terlalu keras teman-teman ya. Jadi harus di mute biar jelas suara Kak Tari. Sudah semua? Masih ada yang belum nih. Ayo di mute dulu. Ayo. Mbak Hafsah di mute. Di mute sayang. Iya. Atau mungkin Mas Indra bisa bantu untuk ini ya, biar peserta itu mute semua. Bisa nggak Mas Indra? Hostnya Mbak, jadi yang bisa Mbak Trias. Mbak Trias. Hostnya Mbak Trias. Ayo Mbak Trias di mute semuanya pesertanya. Yes, jadi yang bisa nge-mute semua hostnya. Hostnya. Saya udah nggak jadi host hostnya. lagi gitu. Oh, Mbak Trias sekarang hostnya. Ayo di mute teman-teman. Iya. Kak Tari tunggu ya. Manakah? Saya cari dulu. Bisa dibantu Pak Indra di sebelah mana saya bisa meng-unmute, memute. Trias pilih partisipan, nanti kan biasanya nanti di bawah atau di atas unmute, unmute all itu cari aja, itu nanti bisa. Oh ya, siap. Mute all, oke siap. Ada ya? Mute all kalau hanya. Bentar, ini Mbak Tarinya supaya oke. Mbak Tari saya kirim ini. Oke. Masih ada suara? Aman ya? Aman ya? Oke. Iya, oke, maaf ya. Kak Tari mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dalam acara yang diselenggarakan oleh SIP Publishing ya, dengan tema menjadi penulis cilik siapa takut gitu ya. Tadi sudah dibacakan dongeng sama Kak Trias ya. Kemudian juga ternyata di sini banyak yang sudah menulis juga ya. Itu keren banget. Nah, kali ini juga akan belajar lagi nih dengan Kak Tari ya. Oke, Kak Tari akan langsung aja share screen ya. Ini tidak bisa. Oh, mana lagi nih? Bentar. Bisa belum Mbak Tari? Bisa. Oke. Sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Oke, tema hari ini menjadi penulis cilik siapa takut gitu ya. Jadi kita akan belajar bagaimana sih menjadi seorang penulis itu gitu ya. Meskipun di sini teman-teman sudah ada yang menjadi seorang penulis cilik, tapi kita akan belajar lagi ya. Biar buku yang dihasilkan juga lebih banyak lagi gitu ya, dibaca oleh banyak orang gitu ya. Oke, langsung saja ya. Nah, yang pertama harus kita pahami itu kenapa kita harus menulis gitu.
Ya, kenapa kita harus menulis? Kenapa kita harus menjadi seorang penulis gitu? Ya, dengan menulis kisah kita akan abadi. Kita bisa menebar kebaikan untuk banyak orang. Ya, kok bisa gitu? Ya, secara otomatis ketika kita menulis buku, kemudian buku kita dibaca oleh banyak orang, kita sedang menebar kebaikan untuk banyak orang gitu ya. Ketika kita misalnya nih Mbak Trias nih misalnya atau teman-teman lain yang menulis tentang misalnya membantu ibu gitu ya. Di sana kan berarti mengajarkan kepada pembaca untuk membantu ibu gitu kan ya. Atau misalnya bagaimana menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Nah, itu yang disebut kita menebar kebaikan untuk banyak orang. Nah, itulah kenapa kita harus menulis gitu ya. Dan tulisan kita juga akan abadi gitu ya. Nah, kemudian berikutnya Kak Tari akan mengajak teman-teman untuk berpikir kreatif. Bagaimana sih caranya berpikir kreatif gitu ya? Bagaimana caranya agar kita selalu berpikir kreatif? Nah, Kak Tari punya pertanyaan nih. Apa yang kamu pikirkan ketika Kak Tari sebut sekolah online? Pasti di kepala teman-teman ini ada banyak jawaban nih. Mungkin ada yang menyebut laptop gitu ya, kemudian WiFi, kemudian ponsel gitu ya. Ketika Kak Tari menyebut sekolah online gitu, kelas online gitu ya, itu tidak jauh-jauh dari hal itu, gitu kan ya. Nah, itu yang disebut berpikir kreatif. Tetapi mungkin ada teman kalian juga yang berpikir ketika Kak Tari mengajukan pertanyaan ini, mungkin ada yang menjawab, "Saya berpikir tentang boneka, Kak Tari," gitu ya. "Saya berpikir tentang mobil-mobilan," gitu, misalnya. Bisa saja, gitu ya. Jadi tidak harus apa yang berhubungan dengan sekolah online itu, gitu. Itu yang disebut berpikir kreatif. Jadi bagaimana, benda-benda itu tadi yang kita pikirkan itu dihubungkan dengan sekolah online. Misalnya tadi, saya menyebut boneka. Ya, kok bisa? Apa hubungannya boneka dengan sekolah online? Ya. Nah, itu kita diajak untuk berpikir kreatif. Soalnya saya ketika kelas online, saya selalu memeluk boneka, Kak Tari. Bisa kan seperti itu ya? Atau hal lain misalnya, ya, ketika Kak Tari menyebut sekolah online, saya berpikir tentang cemilan. "Loh kok cemilan?" Gitu. Iya, soalnya ketika kelas online, saya selalu ada cemilan di depan saya. Bisa seperti itu. Nah, itu yang disebut berpikir kreatif, teman-teman, ya. Paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi, teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang ada gitu, ya. Kemudian Kak Tari akan mengajarkan bagaimana nih menangkap ide kreatif. Bagaimana caranya menangkap ide kreatif? Nah, Kak Tari akan mengajak teman-teman untuk menggunakan 5 panca indera teman-teman untuk menangkap ide kreatif, ya. Yang pertama mata. Yang pertama mata nih. Mata kegunaannya untuk melihat. Nah, apa yang kita lihat adalah benda kreatif atau ide kreatif. Apa yang teman-teman lihat di sekeliling teman-teman, di depan teman-teman, itu adalah ide kreatif. Coba teman-teman melihat apa di depan teman-teman? Ballpoint misalnya. Ya, itu adalah ide kreatif. Ya, bagaimana cara membuat ballpoint menjadi ide kreatif? Jadi teman-teman tinggal ajukan pertanyaan nih, ya, pada ballpoint itu. Misalnya, apa yang sering terjadi terhadap ballpoint? Apa ya, biasanya ballpoint itu biasanya sering kehabisan tinta. Nah, itu kan sudah masuk ke masalah, gitu ya. Atau misalnya buku, saya menemukan buku nih. Nah, saya melihat buku nih, Kak Tari. Nah, buat pertanyaan tentang buku itu, apa masalah yang sering dihadapi buku ya? Ya, selama ini buku kan dikenal pasti
barang yang apa ya, kalau dijadikan tokoh dia itu cerdas gitu. Memiliki banyak pengetahuan, sifat buku kan seperti itu. Nah, kita buat pertanyaan tentang buku itu gitu ya. Buat masalah apa nih? Masalah yang sering dihadapi buku. Ya, selama ini buku dikenal pintar. Bagaimana nih kalau misalnya kita buat buku itu bodoh gitu. Nah, itu cara menangkap ide kreatif. Jadi buat pertanyaan dari benda yang kita lihat. Mungkin teman-teman di depan teman-teman melihat laptop nih. Ya, melihat laptop nih. Nah, buat pertanyaan nih tentang si laptop itu. Ya, apa yang sering dialami oleh laptop? Dia ngeblank mungkin, gitu ya. Dan tidak ada wifi, gitu, tidak bisa digunakan, gitu. Itu adalah ide, ya, yang dihasilkan dari indera mata, dari mata kita. Nah, itu ketika teman-teman ingin menangkap ide dari indera mata. Ya, sekarang teman-teman Kak Tari ajarkan bagaimana menangkap ide dari indera telinga. Ya, telinga itu kegunaannya untuk apa? Untuk mendengar. Ya, jadi bagaimana menangkap ide dari telinga nih? Ya, dari bunyi-bunyian. Bunyi apa yang sedang kita dengar sekarang? Ya, apa misalnya angin yang sangat berisik gitu ya. Yang wus gitu. Nah, kita buat pertanyaan nih tentang angin. Ya, sifat-sifat angin itu seperti apa? Angin membuat dingin misalnya. Membuat orang sakit misalnya seperti itu. Nah, itu kan sudah timbul masalah, sudah muncul masalah, gitu ya. Itu cara menangkap ide dari telinga. Atau dengar suara apa nih? Dengar suara binatang. Nah, binatang apa? Ayam misalnya. Ayam yang setiap pagi itu selalu berkokok, berisik, gitu ya. Itu kan ide dari telinga kita, dari indera pendengaran kita. Gitu. Nah, kita bisa membuat cerita tentang suara ayam tuh yang setiap pagi itu selalu membangunkan kita, gitu. Ya. Nah, teman-teman bisa cari tahu tuh, kenapa sih ayam kalau pagi-pagi itu pasti berkokok, pasti berisik gitu, pasti membangunkan kita gitu ya. Itu jadi satu masalah dan itu jadi satu ide cerita gitu. Ya, dari suara. Ya, kalian mau buat dari suara apa nih? Suara ayam misalnya, suara angin, ya, atau suara lain gitu ya, atau suara misalkan vas bunga pecah prang misalnya. Wah, saya mendengar suara vas bunga nih pecah gitu. Itu bisa dijadikan ide. Ya, itu cara menangkap ide dari telinga. Kemudian dari indera. Nah, tangan nih, memegang atau meraba. Nah, kita sedang memegang apa nih? Itu semuanya adalah ide. Ya, kita memegang benda apa nih? Ya, memegang benda misalnya nih Kak Tari memegang kaleng susu. Ya, memegang kaleng susu nih. Buat pertanyaan tentang susu ini. Gitu. Kenapa Kak Tari harus minum susu? Ya. Kemudian apa sifat-sifat susu itu? Dari mana datangnya susu? Jadi buat banyak pertanyaan tentang benda yang kita pegang. Itu cara menangkap ide kreatif dari tangan. Nah, kemudian dari lidah nih untuk merasa gitu ya. Ada rasa apa aja ini? Biasanya kita makan es krim rasanya manis, sambal rasanya pedas gitu ya. Nah, kita bisa menangkap ide nih dari indera perasa kita, ya. Kita misalnya mau membuat cerita tentang, pedas banget, saya nggak suka pedas nih, gitu ya, nggak suka pedas nih. Nah, kemudian teman-teman cari tahu tuh apa manfaat pedas nih, gitu ya. Biar teman-teman suka pedas misalnya, ya. Boleh makan pedas tapi jangan terlalu banyak misalnya. Kalau terlalu banyak nanti sakit perut. Tapi kalau misalkan porsinya pas, ya pedas itu baik untuk kesehatan. Nah, itu teman-teman yang harus cari tahu. Itu ya, itu cara menangkap ide kreatif dari lidah. Itu ya. Kemudian yang terakhir dari hidung nih, dari indera penciuman kita. Bau apa yang kita cium itu adalah ide. Ya. Bau apa yang kita cium saat ini?
Bau wangi, Kak Tari. Nah, kalian bisa membuat ide tentang bau wangi itu. Ya, Kak Tari membuat satu buku dari ide bau wangi ya, judulnya Putri Bunga. Itu karena Kak Tari mencium bau wangi bunga mawar. Ya, jadi satu buku itu. Ya, teman-teman juga bisa membuat ide semacam itu. Misalnya, ada adikku bau asam misalnya, atau ada temanku bau asam. Nah, itu bisa dijadikan ide juga, ya. Bagaimana caranya mengatasi masalah bau asam itu, gitu kan? Itu teman-teman cara menangkap ide dari panca indera kita. Nanti bisa teman-teman tulis salah satu, mau menangkap ide dengan indera apa nih? Ya, mau menangkap ide. Aku mau pilih menangkap ide dari mata, telinga, atau tangan, atau lidah, atau hidung gitu, bebas, ya. Nah, pilih salah satu ide itu, ya. Pilih salah satu saja. Misalnya tadi mata, saya melihat ballpoint, berarti ide kreatifnya adalah ballpoint, gitu ya. Atau saya mendengar suara ayam tadi, berarti ide kreatifnya adalah suara ayam, gitu ya. Terus saya memegang jilbab Kak Tari, berarti ide kreatifnya adalah jilbab. Nah, dan seterusnya. Kemudian teman-teman buat pertanyaan dari ide kreatif itu. Ya, misalnya bisa manfaat jilbab apa gitu ya. Kemudian buat pertanyaan tentang sifat-sifatnya jilbab itu apa dan sebagainya. Gitu ya, apa ya masalah yang sering dihadapi oleh jilbab itu apa, bisa seperti itu. Itu nanti yang akan dikembangkan menjadi sebuah outline, ya. Seperti itu. Ini cara menangkap ide kreatif, ya. Nah, kemudian berikutnya menulis dengan asik. Nah, teman-teman sudah belajar bagaimana menangkap ide kreatif dengan sangat mudah, ya. Sekarang bagaimana caranya menulis dengan asik? Ya, teman-teman tadi sudah Kak Tari sampaikan ya. Saya sudah punya ide kreatif nih, ballpoint misalnya. Atau angin, atau tadi suara ayam. Oke. Katakanlah Kak Tari ya punya ide kreatif suara ayam tadi. Kak Tari ingin menulis tentang ayam. Ya. Kemudian apa yang harus Kak Tari lakukan? Kak Tari baca buku referensi, buku pengetahuan. Ya. Kak Tari cari tahu nih tentang suara ayam itu. Kenapa sih ayam itu suka bangun pagi? Ayam itu kalau pagi-pagi itu berisik, Kak Tari harus baca banyak buku referensi tentang itu. Kemudian Kak Tari juga banyak baca buku dongeng untuk referensi Kak Tari, ya. Kenapa harus membaca? Karena dengan membaca pengetahuan kita akan bertambah banyak. Kemudian perbendaharaan kata kita akan semakin bertambah. Ya, ketika misalnya nih teman-teman baca buku nih, ya pasti akan ada hal baru yang teman-teman temukan. Ya, akan ada bahasa baru yang teman-teman temukan. Bahasa baru itu yang kita simpan lewat otak gitu ya, disimpan di otak. Nah, ketika kita menulis, kita akan memilih bahasa yang paling bagus itu. Kalau kita sering membaca, tulisan kita pasti bagus. Tuh. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin jadi penulis dan nggak suka baca nih, tulisan teman-teman nggak akan pernah bagus. Ya, jadi mau tidak mau, ketika teman-teman ingin menjadi seorang penulis, harus rajin membaca buku. Ya, setelah sudah punya ide, kemudian udah baca nih banyak referensi. Ya, sudah baca banyak buku dongeng. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Membuat outline, gitu ya. Misalnya tadi ide tentang ayam tadi. Nah, Kak Tari akan buat outline-nya nih. Kan Kak Tari sudah cari tahu nih kenapa ayam suka bangun pagi. Ternyata ayam itu punya semacam alarm di tubuhnya misalnya. Yang jadi
semacam alarm biologis gitu ya. Jadi dia kalau pagi itu sudah secara otomatis bangun gitu. Ya. Nah, itu bisa buat outline nih. Misalnya seekor ayam yang selalu bangun pagi dan membangunkan teman-temannya. Dan oleh teman-temannya dianggap berisik misalnya. Teman-temannya malas bangun pagi gitu. Hingga kemudian si ayam marah nih ya karena merasa dijauhi oleh temannya gitu. Padahal dia niatnya baik untuk membangunkan teman-temannya di pagi hari gitu. Tapi ternyata teman-temannya nggak mau bangun gitu kan. Akhirnya ayam berhenti berkokok gitu. Ya kan bisa seperti itu ya. Ayam berhenti membangunkan teman-temannya. Nah, itu yang disebut outline. Jadi kita harus membuat konsep matang dulu sebelum menulis cerita. Ya, awalnya mau seperti apa, kemudian masalahnya mau seperti apa, dan penyelesaian masalahnya harus seperti apa. Itu yang disebut outline. Agar nanti teman-teman ketika menuliskannya itu mudah dan lancar karena sudah tahu gitu, sudah tahu awalnya seperti apa, masalahnya yang akan diselesaikan seperti apa, gitu ya, penyelesaian masalahnya seperti apa, itu sudah tahu. Nah, kemudian setelah membuat outline, baru mulai menulis. Ya, kalau outline-nya sudah matang, baru teman-teman baru mulai menuliskannya nih. Ya, sudah matang pasti nuliskannya lancar gitu. Nah, nikmati prosesnya. Bagaimana cara menikmati prosesnya? Ya. Jadi teman-teman itu ketika menulis bayangkan kalau teman-teman itu ada di dalam tulisan teman-teman itu gitu. Bayangkan menjadi tokohnya. Misalnya saya menulis tadi tentang ballpoint. Bagaimana kalau teman-teman itu menjadi ballpoint yang tintanya habis? Sedih nggak? Nggak digunakan lagi oleh pemiliknya, gitu. Ya. Jadi jadi semacam tokoh di dalamnya gitu. Rasakan menjadi tokoh gitu. Rasakan menjadi ballpoint. Misalnya bercerita tentang jilbab, rasakan bagaimana ketika teman-teman itu menjadi sebuah jilbab. Ya, kalau misalkan jadi kacamata, bagaimana rasanya jadi kacamata gitu. Yang misalnya pemiliknya tuh nggak nyaman pakai kacamata, tapi dia harus pakai. Bagaimana kalau kalian menjadi kacamata yang pemiliknya aja nggak suka misalnya, tapi mau nggak mau harus dipakai. Nah, ya agar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh gitu. Jadi nikmati prosesnya. Dan ingat, ketika sudah menulis selesaikan teman-teman. Ya, jangan separuh-separuh gitu. Baru setengah jalan, males nanti aja lah nyelesainya gitu. Jangan seperti itu. Karena apa? Ketika setengah jalan kemudian ditinggal tuh, ya, itu akan susah lagi untuk mulai nulis lagi gitu. Jadi selesaikan tulisanmu segera. Ya, karena outline-nya sudah oke nih, ya, tinggal menuliskannya aja itu sudah mudah itu. Ya, selesaikan. Nah, kalau sudah selesai, rayakan. Ya, yes, aku udah selesai nih nulis satu cerpen, keren ya. Ya, itu rayakan. Nah, rayakannya dengan cara seperti apa? Teman-teman biasanya sukanya ngapain nih, gitu ya? Hobinya, misalnya baca buku, rayakan dengan baca buku. Atau misalnya, saya suka makan bakso, Kak Tari, rayakan dengan makan bakso. Gitu ya, saya suka apa ini? Pokoknya rayakanlah dengan hal-hal yang menyenangkan. Gitu ya, dengan bermain misalnya. Nah, kalau sudah dirayakan, sudah merayakan, sudah senang nih, sudah menyelesaikan satu cerita gitu ya, sudah merayakan. Baru lakukan editing. Ya, dengan cara apa? Membaca kembali tulisan yang sudah kita selesaikan. Ya. Baca ulang, pasti ada kesalahan, ada tipe, itu kesalahan tik misalnya. Ya. Atau dari bahasanya, ini bahasanya kurang bagus, aku mau ganti ini, nggak masalah nanti di tahap editing gitu ya. Judulnya ini kayaknya kurang menarik deh, bagusnya ini misalnya. Boleh nanti dilakukan di tahap editing ini teman-teman.
Nah, kalau sudah editing, bacalah tulisanmu di depan ayah bunda dan teman-temanmu. Ya, jadi baca di depan ayah bundamu dengan keras, nggak apa-apa. Di depan adikmu juga boleh, depan teman-teman juga boleh ya. Nanti ayah bunda pasti akan memberikan masukan ya. Ini bagusnya kayak gini deh, kayak gitu. Ya. Ini kayaknya kurang ini deh. Pasti ayah bunda akan memberikan masukan pada tulisanmu. Ya, nggak apa-apa nanti dilakukan revisi lagi setelah itu. Gitu ya. Nah, setelah melakukan semua itu, selanjutnya adalah bagaimana kita mempublikasikan. Ya, bagaimana how to publish. Ya, bagaimana mengirimkan ke penerbit. Ya, kita sudah menulis, sudah selesai, sudah melalui proses yang panjang tadi ya, seperti yang tadi Kak Tari sampaikan gitu. Sekarang bagaimana nih caranya mempublikasikan naskah kita biar dibaca oleh banyak orang. Nah, ini tips dari Kak Tari nih ya. Yang Kak Tari lakukan sebelum memilih di penerbit mana akan mempublikasikan naskah kita, Kak Tari itu melakukan beberapa hal ini. Yang pertama ini survei ke toko buku. Jadi Kak Tari itu biasanya jalan-jalan ke toko buku. Ya berhubung sekarang sedang pandemi, ya teman-teman bisa jalan-jalan ke toko buku online ya, di rumah aja gitu ya, lewat ponsel gitu ya. Jadi Kak Tari suka survei ke toko buku, melihat buku-buku di sana. Gitu ya, buku-buku apa nih yang lagi banyak diterbitkan gitu. Ya, buku-buku dengan jenis seperti apa nih? Apakah buku-buku dongeng misalnya, apakah buku-buku Islami ataukah buku-buku dongeng umum gitu ya. Jadi survei ke toko buku, cari tahu buku apa yang sedang dibutuhkan oleh banyak orang, oleh teman-teman kalian saat ini gitu ya. Kemudian beli buku dari penerbit berbeda. Buat apa gitu ya? Untuk mengetahui karakter tiap penerbit gitu. Karena tiap penerbit itu memiliki karakter yang berbeda ya. Misalnya seperti tadi Kibla ya, Kibla dari BIP ya, dari BIP Kibla itu suka menerbitkan buku-buku cerita anak Islami gitu ya. Tapi kalau BIP misalnya dari BIP itu menerbitkan buku-buku dongeng umum gitu ya. Bisa dongeng, bisa cerita anak seperti itu ya. Itu salah satu cara yang dilakukan oleh Kak Tari. Nah, setelah mengetahui karakter tiap penerbit, baru deh kirimkan naskah kita ke penerbit yang sesuai dengan naskah yang kita miliki. Ya, misalnya aku baru membuat naskah Islami, oh berarti aku harus mengirimkan ke sini dong, gitu. Aku baru membuat naskah dengan tema peri-peri, oh jadi saya harus mengirimkan ke penerbit ini, gitu. Karena kita sudah tahu karakter penerbit itu akan memudahkan naskah kita diterima oleh penerbit itu. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan asal mengirimkan naskah ke penerbit, aku mau ngirim ke sini nih, gitu. Ya, tetapi tidak tahu karakter penerbit itu, gitu ya. Itu biasanya akan ditolak gitu. Jadi pahami dulu penerbit yang akan kita bidik. Itu seperti itu. Kemudian teruslah menulis, gitu ya. Teruslah menulis. Yang terakhir dikirimkan naskah lewat email ya. Jadi teman-teman setelah tahu karakter penerbitnya, teman-teman bisa kirimkan naskah melalui email penerbit. Nah, berapa lama nih menunggunya? Menunggunya itu biasanya sekitar 3-6 bulan. Naskah kita di ACC apa enggak nih untuk terbit gitu ya. Kalau naskah teman-teman di ACC itu biasanya akan mendapatkan kontrak ya. Jadi tanda tangan kontrak itu nanti naskah kita akan jual putus atau royalti, kita mendapatkan bayaran dari naskah yang kita kirimkan ya. Kemudian naskah kita akan dicetak menjadi buku dan diterbitkan secara massal atau buku kita akan beredar di seluruh toko buku di Indonesia. Itu seperti itu. Nah, dengan untuk menunggu itu jangan hanya menunggu saja teman-teman ya. Ya, jadi
menunggu naskah kita di ACC selama 3 sampai 6 bulan katakanlah. Ya. Selama menunggu itu teman-teman harus terus menulis gitu. Ya, menunggu sambil menulis gitu. Jadi misalkan 1 bulan saya harus menulis berapa cerita nih gitu. Saya harus menulis 1 buku nih. Kan bisa sambil menunggu, kemudian kita menghasilkan 1 buku lagi, dikirim lagi, menunggu lagi. Sambil nulis terus nih, nulis terus kayak gitu ya. Jadi kita terus produktif ketika naskah kita di ACC, langsung di ACC oleh banyak penerbit. Bisa kan seperti itu ya kalau kita menunggunya sambil terus menulis gitu. Jadi jangan hanya aku menunggu naskahku di ACC apa ditolak gitu. Jangan seperti itu, tapi dengan menunggu terus menulis, Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Selamat mencoba ya. Silahkan saya kembalikan ke Kak Trias. Oke, terima kasih banyak Kak Tari atas materinya yang luar biasa, sangat lengkap, detail, dan insya Allah memudahkan teman-teman nanti ketika akan mulai menulis ya. Kita belajar tentang bagaimana cara menjadi penulis cilik keren, kenapa harus menulis, bagaimana cara berpikir kreatif, kemudian menangkap ide kreatif dengan memaksimalkan semua indera yang kita punya, dengan melihat, mendengar, memegang, merasa, juga mencium. Dari situ kita bisa menemukan banyak inspirasi yang bisa kita tuangkan dalam sebuah karya berupa cerita anak atau dongeng. Nah, kemudian tentang bagaimana menulis dengan asyik, Kak Tari juga sudah sampaikan, yaitu dengan membaca buku referensi. Kunci utama yaitu Kak Tari, yang pertama pastinya kita harus banyak membaca buku. Kemudian membuat outline atau kerangka cerita. Kemudian mulai menulis, nikmati prosesnya, merayakan karena kita sudah berhasil menyelesaikan sebuah karya, kemudian editing, atau kita membaca kembali dan memperbaiki yang perlu diperbaiki. Membaca kembali ke tulisan kita, bisa juga kita minta bantuan dengan ayah atau bunda. Setelah itu kita bisa publikasi naskah kita. Kita kirim ke penerbit dengan beberapa langkah yang bisa kita lakukan sebelumnya. Kita bisa jalan-jalan ke toko buku untuk mensurvei, kemudian beli buku dari penerbit yang berbeda, memahami karakter penerbit, dan mengirimkan melalui email. Begitu ya teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami dan insya Allah bisa dipraktikkan dengan mudah. Terima kasih banyak Kak Tari atas materinya. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan di kolom chat. Teman-teman yang lain, apabila ada pertanyaan, boleh ya langsung dikirimkan di kolom chat, diketik di situ. Baik, ada beberapa yang sudah masuk. Boleh sambil saya bacakan, nanti mohon dijawab oleh Kak Tari ya. Siap. Oke, yang pertama tadi ada yang tanya dari Kak Zahra Ilma. Bukan, sebentar, mana tadi yang tanya, kenapa harus dirayakan? Oh, ini. Dari Kak Sani Rafif, panggilannya siapa ya? Kak Rafif mungkin ya. Pertanyaannya, kenapa sih harus dirayakan, Kak? Kenapa harus dirayakan gitu ya? Iya. Oke, karena kita sudah berhasil menyelesaikan satu cerita keren, ya. Jadi ketika kita sudah melakukan satu hal yang menurut kita itu sebuah keberhasilan, untuk mencapai sebuah keberhasilan gitu, kita harus merayakannya gitu ya, ya kan? Iya, benar. Iya kan? Kita harus merayakannya. Kita sudah berhasil menyelesaikan satu cerita keren loh gitu. Ya, jadi kita harus merayakannya, kita harus berbangga gitu ya. Rayakan dengan hal-hal yang kita sukai gitu. Lakukan hal-hal yang kita sukai gitu setelah menyelesaikan satu pekerjaan yang menurut kita itu sudah
pekerjaan keren gitu. Kak Tari selalu melakukan itu gitu. Jadi untuk menghargai diri kita ya, bahwa kita sudah berhasil nih menyelesaikan satu cerita gitu. Ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Tari. Jadi kenapa sih harus dirayakan? Karena kita sudah berhasil menyelesaikan sebuah karya. Sebagai ucapan terima kasih untuk diri sendiri, kita perlu berbangga dengan secukupnya dan sewajarnya. Boleh tadi kalau kata Kak Tari, boleh beli bakso atau makan permen. Itu yang penting kita udah seneng. Wah, alhamdulillah ini udah selesai mengerjakan sebuah cerita. Nah, boleh kita santai-santai dulu sambil makan permen atau jajan bakso. Itu namanya merayakan apa yang sudah kita lakukan. Gitu ya Kak Tari? Betul. Oke, siap. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Waduh, banyak nih. Saya pilih ya. Oke, ini dari Kak Shalom. Mana tadi? Kak Shalom. Kak, kalau buat cerita itu harus satu buku atau beberapa lembar kalau kita mau kirim ke penerbit. Nah, ini kaitannya kalau kirim ke Kak penerbit. Shalom ya. Oke, Kak atau adik nih? Oh iya, adik. Salam ya. Nah, untuk kirim ke penerbit harus berapa cerita nih untuk jadi satu buku gitu ya. Ada yang satu buku itu hanya satu cerita ya, jadi nggak masalah kalau misalkan, atau gimana? Tadi nge-lag ya, sedikit videonya. Dengar? Iya. Oke, jadi boleh satu buku hanya satu cerita. Misalnya kita buat pickbook nih, ya kan satu buku ada yang hanya satu cerita saja, jadi nggak masalah gitu ya. Tapi kalau yang selama ini Kak Tari sering lakukan itu biasanya satu buku 10 cerita. Meskipun ada yang satu buku satu cerita gitu. Tapi kalau misalkan adik-adik pengen ngirim ke penerbit gitu ya, itu coba buat 5 sampai 10 cerita. Gitu ya. Minimal 5 cerita. 5 cerita dengan tema yang sama. Misalnya aku anak hebat, jadi di dalamnya kumpulan cerita aku anak hebat. Gitu ya. Kemudian misalnya tentang dongeng Putri Bunga, ya berarti di dalamnya berisi tentang kisah-kisah tentang bunga. Ya bisa bunga mawar, bunga matahari, bunga apa gitu ya, bisa bunga-bunga lain gitu ya. Jadi 5 sampai 10 cerita dengan satu tema saja. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Siap. Itu Kak Trias. Iya, terima kasih Kak Tari atas jawabannya. Dan jadi teman-teman kalau mau menerbitkan buku bisa juga satu cerita nanti bikinnya buku cerita bergambar begitu ya Kak Tari? Iya, betul Bisa ya. juga nanti kalau seperti yang tadi contohnya buku Kak Tari itu yang baca hamdalah tadi isinya 10 cerita ya? Atau itu 10 minimal cerita tentang hamdalah, iya. Iya, minimal 5 cerita. Nah, teman-teman bisa menulis minimal 5 cerita, nanti dikirimkan ke penerbit. Bisa melalui email penerbit tadi, seperti yang sudah disampaikan Kak Tari. Begitu ya. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan dari adik Hoshiko. Siapa ya ini nama aslinya atau nama aslinya Hoshiko? Bagus nih namanya. Pertanyaannya, bagaimana membuat ending yang menarik? Gimana? Bagaimana cara membuat ending yang menarik? Oke, bagaimana cara membuat ending yang menarik? Ini pesertanya memang keren-keren banget sih ya. Pertanyaannya. Iya, pertanyaannya juga keren-keren ya. Bagaimana cara membuat ending yang menarik? Ya, ending yang menarik itu kalau bisa yang tidak mudah ditebak oleh pembaca. Gitu ya. Yang tidak mudah ditebak kalau biasanya kalau kita sering baca cerita gitu ya, ketika kita membaca awalnya itu kita sudah tahu endingnya akan seperti ini gitu ya.
ini pasti endingnya seperti ini, kayak gitu. Nah, bagaimana cara membuat ending menarik? Ya itu tadi, ya. Jadi, buat ending yang tidak mudah ditebak oleh pembaca kita, gitu ya. Itu Ya, Kak Tri. oke. Terima kasih Kak Tari. Jadi cara membuat ending atau akhir cerita yang menarik yaitu dengan biar pembacanya itu penasaran dengan membuat akhir yang tidak mudah ditebak. Iya. Kuncinya juga bisa dengan membaca buku ya tentunya. Kita cari inspirasi lain supaya kita bisa membuat ending yang berbeda dari buku yang lain. Baik, mungkin 2 pertanyaan lagi ya Kak Tari, karena ini sudah Ya. mau pukul 11.30. Oke, ini pertanyaannya bagus juga nih. Kalau tadi ending, yang ini berkaitan dengan ide dari Kak Rizky Manajwa. Pertanyaannya, Kak, bagaimana memunculkan ide cerita agar orang tertarik membaca cerita kita dan tidak cepat bosan? Bagaimana agar orang itu tertarik membaca cerita kita dan Iya, tidak mudah tidak cepat bosan. bosan. Iya. Oke. Nah, menulis itu kan permainan kata sebenarnya. Ketika kita sedang menulis, kita sedang bermain-main dengan kata. Ya. Bagaimana agar pembaca tidak bosan? Ya, secara otomatis kita harus merangkai katanya dengan kata-kata yang menarik gitu. Ya, dengan kata-kata yang mudah dipahami, dengan kata-kata yang tidak membosankan. Nah, caranya gimana? Yaitu tadi dengan cara membaca buku, banyak membaca buku agar kita bisa merangkai kata yang menarik untuk dibaca. Itu seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah memiliki ide yang menarik, ya, ide yang bagus, idenya bagus ya dari awal, kemudian permasalahannya, endingnya gitu ya, akhirnya itu sudah bagus, sudah keren gitu ya. Tetapi ketika kita tidak bisa menuliskannya dengan baik, ya tulisan kita tidak akan menarik gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi gunakan bahasa yang baik dan menarik gitu ya. Bahasa yang mudah dipahami. Gimana caranya? Dengan cara banyak membaca buku. Ya, untuk menciptakan bahasa-bahasa yang baik itu, bahasa-bahasa yang menarik itu. Itu seperti itu. Gitu Kak Trias. Terima kasih kembali Kak Tari atas pencerahannya. Tentang tadi bagaimana supaya orang itu tertarik, pembaca itu tertarik dan tidak bosan membaca cerita kita. Baik, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Kak Talita adik Talita Aulia. Pertanyaannya, Kak Tari, bagaimana cara membuat atau menentukan judul? Cara Keren-keren nih menentukan pertanyaannya. Iya keren-keren ya. Hebat Kak Tari suka. Pertanyaannya mantap nih. Bagaimana cara menentukan judul di kelas Kak Tari? Kak Tari sering mendapat pertanyaan itu ya. Bagaimana menentukan judul dan Kak Tari punya beberapa tips bagaimana menentukan judul ya. Jadi judul itu bisa diambil misalnya dari nama tokoh gitu ya, dari permasalahan gitu ya. Terus dari apa lagi ya? Ada beberapa tips ya yang Kak Tari miliki. Nanti dikupas tuntas di kelas Kak Tari deh ya. Salah satunya itu dari itu ya, salah satunya, salah duanya. Bisa dari nama tokoh, misalnya boneka kesayangan Trias misalnya. Itu bisa dijadikan judul seperti itu ya. Bisa dari permasalahan misalnya. Eh, Penyesalan Trias misalnya seperti itu dan sebagainya. Itu kan Kak Tari memiliki tips tips membuat judul dengan mudah dan menarik. Itu ada beberapa tips ya. Kak Tari akan ulas di kelas Kak Tari berikutnya ya. Itu 2 tips dari Kak Tari ya. Itu seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Kak Tari. Ada banyak tips ya sebetulnya untuk membuat judul yang menarik. Salah satunya bisa dari nama tokohnya. Nah, kalau ingin tahu tips yang lainnya, tips lengkapnya nanti bisa ikuti kelas Kak Tari supaya bisa lebih jelas dan lebih lengkap lagi. Baik, kiranya sudah cukup ya. Masih banyak sebetulnya pertanyaannya.
Tapi waktu Nanti kita dijawab di WA ya. iya, nanti pertanyaannya pertanyaan teman-teman yang belum terjawab, mohon maaf ya. Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan yang luar biasa. Nanti bisa dikirimkan kembali di grup WA. Nanti Kak Tari insya Allah akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Karena waktu kita ini sudah mau sampai pukul 11.30. Jadi Mohon bisa maaf juga dilanjutkan ya. di grup WA. Ini Iya. Kak Tari kurang maksimal karena memang lagi isoman. Iya Kak Lagi Tari, semoga sehat sehat ya. ya. Segera Tapi sehat. mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya penyampaian Insya dari Allah. Kak Tari. Mudah-mudahan sampai gitu ya. Mohon maaf sekali kalau kurang maksimal. Siap, terima kasih Kak Tari. Semoga segera sehat. Ya Kak Amin. Tari. Amin. Siap, teman-teman yang lain semoga juga selalu sehat. Protokol kesehatan harus ditaati dengan disiplin ya. Baik. Tadi ada berapa pertanyaan yang saya bacakan ya? Ada 5 pertanyaan ya. Untuk door prize-nya nanti bisa dipilih dari pertanyaan. Tadi ada pertanyaan favorit dari Kak Tari dari 5 pertanyaan tadi. Untuk yang bisa mendapatkan door prize. Oke, pertanyaan favorit tadi yang nanya judul. Oke, bagaimana menentukan judul? Tadi pertanyaan siapa ya? Kak Talita apa ya? Tadi yang bertanya tentang menentukan judul, nanti silahkan kirim alamat ke Kak Trias ya. Nanti akan mendapatkan buku menarik dari SIP Publishing. Dua lagi Kak Tari? 2 lagi. Apa Ya. lagi? Apalagi Dari yang pertanyaan tadi? Ibu tadi yang bertanya tadi ya. Pertanyaan siapa ya? Tadi ada yang bertanya tentang bagaimana kenapa harus merayakan, bagaimana membuat ending, bagaimana membuat ending gitu Oke. ya. Membuat ending tadi. Bagus Kak itu. Hosiko atau siapa ya? Tadi Kak yang merasa bertanya tentang itu nanti mengirimkan alamat ke Kak Trias ya. Satu lagi. Tadi ada yang tanya tentang berapa cerita ke penerbit gitu ya. Oh iya, siap. Oke. Siap. Terima kasih Kak Tari. Sama-sama. Ini ada sesi foto-fotonya, Kak? Ada. Setelah ini kita sesi foto-foto. Oke. Baik, tadi 3 teman-teman yang sudah bertanya, yang pertanyaannya Kak Trias bacakan dan dijawab oleh Kak Tari dan menjadi penanya favorit. Silahkan kirim alamat lengkap ke Kak Trias, nanti akan dikirimkan oleh SIP Publishing door prize berupa buku menarik. Tadi yang bertanya tentang berapa jumlah cerita yang dikirimkan ke penerbit, kemudian bagaimana menentukan ending, dan bagaimana membuat judul. Sudah 4 ya yang mendapatkan door prize. Satu lagi. Nah, ini pertanyaan nih. Satu lagi. Ya, tak kasih pertanyaan aja nih Mbak Tari. Kasih pertanyaan, ayo silahkan Kak Trias. Ya, oke. Teman-teman ini siap-siap ya. Siap-siap ya teman-teman. Ada hadiah lagi nih. Iya, satu lagi nih. Siap-siap di kolom chat. Silahkan diketik kembali. Nanti yang paling cepat dan betul dia yang mendapatkan door prize dari SIP Publishing. Pertanyaannya, SIP Publishing itu terletak di kota mana? Silahkan dijawab. Udah ada yang betul nih. Purwokerto. Yang pertama, aduh atas nama siapa ya? Redmi soalnya tulisannya. Betul Purwokerto ya Pak Indra? Betul. Betul, iya. Nah, tadi yang pertama atas nama Redmi, itu atas nama siapa? Mohon ditulis. Ya, saya aja. Baik, alhamdulillah berarti sudah 5 peserta yang beruntung mendapatkan door prize berupa buku menarik dari SIP Publishing. Oh, atas nama Kak Hanzahra.
Baik, nanti Kak Hanzahra silahkan kirim alamat ke Kak Trias melalui WA ya. Baik. Baik, Alhamdulillah. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti acara ini dari tadi pagi sampai siang. Semoga apa yang disampaikan Kak Tari bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman. Tentunya nanti bisa dipraktikkan supaya bisa berkarya terus dan berbagi manfaat dengan yang lainnya. Terima kasih juga Pak Indra sudah menyelenggarakan kelas ini. Alhamdulillah pesertanya banyak, rame ya. Teman-teman juga semangat, pertanyaannya keren-keren. Semoga bisa berlanjut di kelas berikutnya. Ya itu Dan untuk bisa, teman-teman itu Mbak Trias yang ingin punya buku ya. iya. Betul. Nanti teman-teman yang mempunyai karya dan ingin menerbitkan buku bisa di SIP Publishing. Nanti kita ada beberapa kelas juga yang diselenggarakan oleh SIP Publishing, nanti teman-teman bisa mengikuti. Info lengkapnya nanti kami bagikan di grup WA. Oke. Baik, sebelum saya akhiri, kita sesi foto dulu ya. Mulai dari ada 3 slide. Baik. Mohon oh iya, boleh, siap. Kita salam literasi ya. Kameranya teman-teman, saya. Kameranya dinyalakan semua teman-teman. Ayo kita foto bersama, kameranya mohon dinyalakan semua dan jari jempol dan jari telunjuk membentuk huruf L. Literasi. Salam literasi. Baik. Slide pertama, Kak Alea, kameranya bisa diaktifkan? Oke, baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bentar. Sebentar. Bentar saya kirim dulu ya. Oke, maaf. Baik, lanjut slide kedua. Siap slide kedua? 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Ayo membentuk huruf L. Oke, siap. 1, 2, 3. Baik. Baik. Alhamdulillah sudah semuanya. Terima kasih ya teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya pribadi selaku moderator pada hari ini mohon maaf apabila banyak kesalahan, salah kata, salah ucap, mohon maaf nggih. Semoga kita bisa bertemu di kelas selanjutnya. Sampai ketemu di kelas berikutnya, Kak Tria. Ya, terima kasih banyak Kak Tari. Ya, baik. Kita ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Mohon izin, teman-teman semoga selalu sehat ya. Semangat belajar karena besok pagi sudah mulai masuk sekolah. Baik, saya akhiri bersama Kak Tari, juga Kak Indra. Mohon izin pamit, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Bye-bye semuanya. Dadah. Ya, teman-teman boleh meninggalkan Zoom.